Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Telorik Study Club. Masih bersama saya Faisal Adi. Dan saat ini kita sudah berada di video keempat dari seri pertama. Dan di video kali ini kita akan membahas tipe data list. Nah, apa itu tipe data list? Tipe data list merupakan sebuah data yang memiliki satu atau lebih nilai. Jadi bisa dibilang list ini merupakan data yang menampung data. Seperti apa? Jadi list ini bisa diindikasi dari adanya penggunaan tanda kurung. Jadi dalam tanda kurung ini kita bisa menuliskan nilai-nilainya. Nah, misal nilainya 1. Nah, tercetak juga 1. Nah, nilai yang ada dalam data list ini bisa berupa data apa saja. Bisa data list, bisa data angka, bisa data atau data bilangan, bisa data string, bisa boolean. Contoh ya, kalau misalnya lebih dari satu nilai atau satu data, berarti misal ada data angka bilangan. Nah, dia dipisahkan koma ya setiap datanya. Kemudian ada string ayam. Kemudian ada nilai boolean true. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini yang namanya data list. Nah, misal ya, saya punya sebuah variabel list yang isinya 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan list 2 itu sama dengan 2, maaf ya, koma, 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, kalau saya cetak list 1 dan list 2, nah, ini seperti ini ya. Oke, kemarin kan kita sudah membahas string, di mana string itu merupakan salah satu tipe data yang berurut. Nah, list juga termasuk ke dalam tipe data yang berurut. Artinya apa? Kita bisa mengakses setiap elemen yang ada di dalam list berdasarkan urutannya atau indeksnya. Oke, kemarin kan kita sudah belajar bahwa indeksnya itu dari 0. Jadi kalau kita misalnya mau akses nilai data list yang pertama, itu kita harus masukkan indeks 0. Nah, 1 ya, dari list 1. Nah, kita juga bisa mengaksesnya dengan range atau rentang tertentu. Ya, misal list 1 saya mau ambil datanya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Berarti saya masukkan indeks ke 4 ya. Nah, 1, 3, 5, 7. Dan indeksnya pun sama seperti string. Dia bisa negatif indeksnya. Misal minus 2. Dan yang keluar adalah 7. Ini ya. Jadi ini kan 0, minus 1, minus 2. Oke, seperti itu ya cara untuk mengakses data list. Kemudian kita juga bisa merubah isi dari data list ini atau nilai yang ada di dalamnya. Caranya gimana? Dengan memanggil dulu data yang ingin kita rubah nilainya. Misal ya, di list 1 saya mau rubah angka 5. Berarti saya panggil dulu list 1 indeks ke 2. Nah, 5 ya. Nah, setelah itu baru kita assign nilai baru. Misal saya mau ganti 20. Berarti kalau saya panggil lagi list 1, maaf ya guys, bentar. Enggak. Berarti kalau saya panggil lagi list 1, indeks kedua sudah bukan lagi 5, tetapi sudah 20. Oke. Nah, kita juga bisa merubah nilainya dalam range tertentu. Caranya gimana? Kita panggil dulu data apa saja yang ingin kita rubah. Tetapi ini harus berurut ya. Dia tidak bisa tidak berurut. Jadi dia harus berurut. Misal, saya mau rubah dari 1 sampai 20. 1, 3, dan 20 ini. Saya mau rubah datanya. Berarti saya panggil dulu list 1. Saya panggil datanya indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Nah, 1, 3, 20. Baru itu kita assign nilainya. Misal nilainya berapa nih?
nilainya harus berurut ya, 1, 3, dan 20. Gantinya itu akan berurut. Jadi misal saya mengisi 10, saya isi 20, dan 30. Kemudian kalau saya panggil list 1, nah berubah ya, jadi 10, 20, dan 30. Oke, itu untuk cara mengganti list. Nah kemudian lihat, kalau misalnya saya mau buat sebuah variabel baru tetapi data yang sama dengan isi list 1, misalnya list baru, saya isi dengan nilai list 1. Nah maka list baru itu nilainya akan sama dengan list 1. Oke. Nah misal ya, kalau misal di list baru ini saya mau ubah nilainya ya, list baru di indeks ke 0 saya mau rubah nilainya jadi 100, maka list baru ini nilainya berubah. Nah cuma teman-teman harus perhatikan bahwa ternyata tidak hanya di list baru yang berubah, tetapi di list 1 juga dia ikut berubah jadi 100, bukan 10. Nah ini artinya apa? Si list baru ini dia menggunakan data yang sama dengan list 1. Nah jadi si Python dan si list baru ini itu menggunakan satu data yang sama tetapi dengan dua variabel yang berbeda. Nah sehingga ketika kita merubah nilai data di salah satu variabel, di variabel yang lainnya juga akan ikut berubah. Jadi dia hanya ibaratnya sharing gitu. Jadi satu data dipakai berdua. Nah bagaimana kalau misalnya maunya saya mengcopy data dari list 1 ini. Jadi ketika saya rubah data di list baru, itu tidak mengganggu data di list 1. Gimana caranya? Nah caranya itu, misalnya ini list 1 ya, sudah berubah nilainya. Saya masukkan ke data baru lagi, di list baru 2. Nah saya isi dengan list 1, tetapi saya tambahkan dengan sintaks berikut, yaitu dalam kurung titik 2. Nah ini artinya apa? Python buatkan saya sebuah variabel yang namanya list baru 2, kemudian isi nilainya dengan semua elemen yang ada di list 1. Oke. Sehingga kalau saya cetak ini list baru 2 nilainya sama ya dengan list 1, dan ketika saya rubah 2, saya rubah misal 100 menjadi 1000, maka list ini maaf, ini indeks ya maksudnya 0. Nah sehingga ketika saya panggil list baru 2, nah nilainya sudah 1000 ya, tetapi di list 1 itu nilainya tidak berubah, jadi dia tetap 100. Oke. Jadi seperti itu ya cara untuk mengcopy data sebuah list ke sebuah variabel baru. Oke. Jadi hati-hati ya dalam membuat variabel baru dengan menggunakan data list dari variabel sebelumnya. Oke, selanjutnya gini. Jadi list itu tadi kan data yang berisi data kan. Nah datanya itu bisa data apa saja, bahkan bisa list itu sendiri atau disebut juga list bersarang. Kayak mana itu? Misal list 3, saya punya data 1, 2, 3, 7. Kemudian ada list lagi 10, 9, dan di sini 8. Lihat list 3. Nah ya, lihat bisa list di dalam list atau list bersarang. Nah bagaimana kalau misalnya saya mau mengakses nilai 10? Nah berarti kita harus akses dulu kan nilai data list ini yang harus kita akses dulu. Nah kita akses dengan cara yang sama. Kita lihat indeksnya berapa? 0, 1. Indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi
indeks ke-4. Nah, 10 dan 9. Setelah itu, karena kita ketemu list lagi, berarti kita bisa lakukan hal ini lagi. Jadi, misal kita mau ambil angka 9. Jadi, kita masukkan indeksnya. Yaitu indeks ke-1. Oke. Gitu ya. Jadi, kita ini bilang ke Python, Python, tolong ambilkan saya data yang ada di list 3. Yang berada pada indeks ke-4 dan indeks ke-1. Ya, seperti itu. Itu ya untuk list bersarang. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode yang bisa digunakan di list. Metode ini merupakan fungsi ya. Fungsi yang ada di dalam list. Misal ya, saya tulis dulu metode dalam list. Nah, misal nih, tadi kan kita sudah bisa merubah isi data dari list ya, dengan cara memanggil dulu elemen data yang ingin kita rubah, kemudian mengassign nilainya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau menambahkan data baru? Bagaimana caranya? Nah, itu bisa dilakukan menggunakan metode atau fungsi untuk menambah anggota list. Yang pertama itu ada yang namanya metode append. Seperti apa itu? Jadi misal list 2 ya. Di list 2 ini saya mau tambah nilainya angka 12 di akhir. Jadi list 2 titik append, masukkan nilainya 12. Saya panggil list 2. Nah, si 12 sudah menjadi anggota list 2. Misal saya mau tambah lagi list 2.append 14. Maka list 2 bertambah lagi. Lihat, setiap nilai yang ditambahkan itu mengisi indeks yang paling terakhir ya, setelah terakhir. Jadi ini misalnya indeks tadi, ini indeks berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Indeks ke-4 kita tambah 12, si 12 masuk ke indeks ke-5. Kita tambah 14, si 14 masuk ke indeks ke-6. Jadi dia masuk di akhir data. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau tambahkan lebih dari satu data ke dalam list? Bisa tidak saya tambahkan lebih dari satu data sekaligus dalam append? Kita coba ya. List 2.append. Misal saya tambah 16. Ya, 16 dan 18. Nah, lihat. Error ya, jadi nggak bisa. Jadi si Python bilang append itu cuma bisa menampung satu argumen, sedangkan yang kita berikan itu ada 2, 16 dan 18. Jadi dia tidak bisa memasukkan dua nilai sekaligus ya. Dan ingat ya, teman-teman tidak bisa melakukan hal yang seperti ini. List 2.append dalam kurung misal 18 dan 20. Saya panggil list 2. Nah, teman-teman tidak bisa melakukan seperti ini karena si Python akan menerjemahkan ini satu data ya, yaitu data list yang isinya 18 dan 20. Nah, sehingga munculnya seperti ini. Tidak, jadi ini jadinya list bersarang, bukan tidak tergabung dalam list yang ini. Oke, jadi ini terhitung satu data dan dia berada di satu indeks yang sama. Jadi bukan yang seperti ini yang kita inginkan. Kita mau dan 18 dan 20 ini berada setara dengan list yang di sini. Nah, caranya itu kita tidak gunakan append, tetapi kita gunakan yang namanya metode extend. Penggunanya seperti apa? Misal list 2 dot extend dalam kurung 18 dan 12. Oh, bentar. Maaf, oke, salah ya. Jadi ini baru kita tuliskan dengan fungsi kok. Oke, sini. Nah,
barulah ini masuk ke data dari list yang sama. Jadi lihat ya bedanya, ini bentuknya data list, sedangkan ini masuk sebagai nilai sendiri-sendiri ya. Maaf, ini 20. Oke, seperti itu ya untuk menambahkan anggota list. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menghapus data yang ada dalam list? Nah, itu kita bisa menggunakan, ada 3 fungsi ya, ada remove, ada pop, dan ada clear. Kita ke remove dulu. Jadi list 2.remove. Nah, kalau si remove ini, dia inputnya itu harus nilai yang ingin kita keluarkan. Misal ya, saya mau keluarkan ini dulu deh, list yang ada ini. Berarti saya masukkan nilainya 18,20. Saya panggil list 2. Nah, sudah hilang ya. Guys, sudah hilang. Nah, kemudian saya mau hapus ini yang 18 deh. 18 ini. List 2.remove 18. Nah, lihat teman-teman, perhatikan ya. Ingat 18 ada 2 ya. Kita lihat list 2. Nah, lihat. Ternyata yang hilang itu hanya 18 di awal saja. Jadi si remove ini dia akan menghapus data yang ada di dalam list yang pertama kali dia temukan. Jadi kalau misalnya ada 2 data seperti ini, dia tidak akan menghapus keduanya, tetapi yang pertama kali dia temukan itu yang akan dihapus. Seperti itu ya. Itu perilaku dari remove. Nah, sekarang ada juga pop. Bedanya apa? Nah, kalau di pop itu input yang kita masukkan itu bukan angkanya, tetapi indeks atau posisi dari angka yang ingin kita hapus. Misal, saya mau hapus angka 12 ini. Saya mau hapus angka 12. Berarti dia ada indeks berapa? 0, 1, supaya gampang. Ini panjang kan? Kita pakai minus 1, minus 2, minus 3. Pop minus 3. Nah, 12. Dia akan mengembalikan nilai data yang kita hapus. Indeks ke minus 3 itu memiliki data 12. Makanya ketika kita panggil lagi list 2, maka lihat 12-nya sudah hilang. Oke, seperti itu ya untuk perilaku dari pop. Kemudian clear. Nah, kalau clear ini dia akan menghapus semua elemen yang ada di dalam list. Jadi misal list baru 3. Oh, nggak ada ya. List 3 deng maksudnya. List baru 1 lah. Loh, kok nggak ada ya? List baru 2. Nah, itu ada. Si clear ini akan menghapus semua elemen yang ada di dalam list. Sehingga ketika saya panggil list, baru 2, ya, listnya kosong. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, misalnya saya mau tambahkan anggota baru dalam list, tetapi dia bukan di akhir, dia berada di tengah, atau misal di awal, atau dimanapun itu posisinya. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita bisa menggunakan metode yang namanya insert. Nah, kita coba ya. List 2.insert. Nah, lihat parameternya itu ada 2. Yang pertama adalah indeks, di mana kita ingin menempatkan nilai baru. Misal ya, saya mau masukkan 3 di antara 2 dan 4. Di antara 2 dan 4. Lihat, indeksnya ke berapa? 2 kan berada pada indeks ke 0. 4 berada di indeks ke 1. Nah, saya mau tempatkan 3 ini di posisinya 4 itu. Berarti saya masukkan indeks pertama. Kemudian masukkan nilainya 3. Ketika saya panggil list 2, nah, dia sekarang menggantikan posisi si indeks si 4 ini, dan 4 akan bergeser. Oke, seperti itu ya untuk insert atau memasukkan data di manapun posisinya. Nah, kemudian misal ini kan data berurut ya.
Udah berurut. Kita cari yang tidak berurut dulu. Kayaknya list 1 tidak ya. Oke, lihat. Misal, ini kan tidak berurut ya, 120, 30, 79. Nah, saya mau data yang ada di dalam list ini berurut dari kecil ke besar. Nah, itu kita bisa gunakan sebuah metode yang namanya sort. Nah, cara gunakannya gimana? Jadi, list 2.sort. Mantap. Kita panggil list. Aduh, salah nih. List 2 udah ya. List 1 maksudnya. Bentar. List 1 sort. Ini list 1. Nah, lihat. Jadi dia sudah berurut ya. Dari awalnya yang 120, 30, 79, jadi langsung 7, 9, 20, 30, 100. Nah, gimana kalau misal saya mau yang angka tertinggi itu berada paling kiri? Nah, kita bisa menambahkan sebuah value di sini yang namanya reverse. Itu sama dengan kita input nilainya sebagai true. Maka karena dia adalah data ini berurut dari besar ke kecil. Atau bisa juga misalnya kita langsung menggunakan metodenya sendiri, yaitu metode reverse. Nah, sama ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang kita bahas dulu tentang data list. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan saya. Kalaupun ada yang kurang, nanti bisa disampaikan di komentar. Kalau saya bisa bantu tambahkan, saya tambahkan. Ataupun kalau mau ditambahkan sendiri juga, silahkan tuliskan di komentar. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan juga pertanyaannya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengunjungi video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!